Senja di desa Gondang Sari selalu datang dengan lambat, seakan matahari enggan meninggalkan hamparan sawah yang menguning di ujung musim panen. Angin sore membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang mulai mengisi sela-sela sunyi. Di tepi jalan desa yang tidak terlalu ramai, berdirilah sebuah warung kecil beratap seng dan berdinding papan kayu yang mulai memudar warnanya. Di sanalah Maklija, seorang janda berusia lewat 50-an, menggantungkan harapan hidupnya. Warung itu jaraknya setengah kilo dari rumah panggung sederhana Maklija. Setiap pagi, ia berjalan kaki membawa termos berisi kopi, teh, dan beberapa bungkus nasi uduk yang dimasak sejak dini hari. Kadang, ia memanggul keranjang sayur dan cemilan untuk dijual. Meski badannya mulai bungkuk dan kulitnya mulai keriput, semangatnya tetap keras. Setidaknya begitu yang dilihat orang-orang. Namun beberapa bulan belakangan, warung kecil itu jadi bahan bisik-bisik warga. Orang-orang jarang mau singgah, meski lokasinya cukup strategis di tepi jalan yang menghubungkan Gondang Sari dengan desa sebelah. Beberapa sopir truk yang pernah berhenti untuk membeli kopi mengaku merasa tidak nyaman. Ada yang bilang merinding saat duduk di bangku panjang. Ada pula yang mengaku melihat bayangan melintas di sudut warung. Maklija awalnya menganggap itu cuma omongan orang untuk menakut-nakutinya. Tapi kejadian-kejadian kecil mulai membuatnya gelisah. Pernah suatu pagi, ia datang lebih awal, membuka pintu warung yang terkunci rapat semalam, dan mendapati nasinya sudah dingin dan basi, padahal semalam baru dimasak. Pernah juga beberapa bungkus gorengan yang ia letakkan rapi di toples kaca ditemukan berceceran di lantai, padahal pintu tidak ada yang rusak. Yang lebih mengganggu lagi, beberapa pelanggan mengeluh uang kembalian mereka kurang. Padahal Maklija yakin betul jumlahnya tepat. Bahkan pernah suatu sore, setelah ia menghitung hasil dagangan hari itu, uang yang disimpannya di dalam kotak kaleng hilang, entah kemana. Ia sempat menuduh anak-anak tetangganya yang suka main di depan warung, tapi tidak ada seorang pun yang ketahuan. Di rumah, Maklija sering mengadu kepada tetangga dekatnya, Mbok Sarni, seorang perempuan tua yang tinggal sendirian di gubuk di seberang sawah. Entah kenapa, Sar, tiap kali aku buka warung itu, rasanya seperti ada yang ngawasin. Kadang, malam-malam aku dengar suara orang jalan di belakang warung. Pernah juga dengar ketawa kecil, cekikikan gitu, cerita Maklija sambil menatap gelisah ke arah sawah yang mulai gelap. Mbok Sarni yang sudah beruban hanya menggeleng pelan. Ah, Lija, tanah warungmu itu dulu katanya bekas kebun kosong yang nggak ada yang berani garap. Katanya ada penunggu lama di situ. Tapi kata orang dulu nggak pernah ganggu, asal kita juga nggak macem-macem, ucapnya lirih. Maklija terdiam. Ia memang tahu sedikit tentang tanah itu. Beberapa tahun lalu, setelah suaminya meninggal karena sakit, ia menjual sawah peninggalan keluarga dan membeli sebidang tanah kecil di tepi jalan untuk membuka warung. Ia pikir lokasi itu lebih baik, dekat jalan, dan lumayan ramai saat musim panen. Tapi ternyata harapannya tidak seperti kenyataan. Gangguan-gangguan itu semakin sering. Suatu malam, saat Maklija menutup warung dan hendak pulang, ia mendengar suara seperti sesuatu yang diseret di dalam warung. Ia sempat menoleh dan melihat bayangan gelap melintas di sudut ruangan, dekat rak minuman. Namun, ketika ia menyalakan lampu senter kecil yang dibawanya, tidak ada apa-apa di sana. Ia pulang dengan langkah cepat, dadanya berdebar. Malam itu ia sulit tidur. Angin yang berembus dari celah jendela rumah panggungnya terasa dingin menusuk, seakan membawa bisikan-bisikan yang tak ia pahami.
Beberapa kali ia mendengar suara ketukan pelan di pintu belakang rumah, tapi saat dilihat, tidak ada siapa-siapa. Keesokan paginya, Mak Lijah bercerita kepada Pak Liman, tetangga yang rumahnya berjarak beberapa puluh meter dari warung. Pak Liman adalah seorang petani paruh baya yang dikenal ramah. "Mak, sebaiknya kau hati-hati. Orang-orang di kampung ini memang bilang tanah itu agak angker. Dulu, sebelum jalan ini diaspal, sering ada orang yang kesasar di sekitar sini. Katanya suka diputerin," kata Pak Liman sambil menggaruk kepala. "Kalau terus begini, entah sampai kapan aku bisa bertahan. Aku cuma mau cari nafkah yang halal," keluh Mak Lijah. Hari-hari berikutnya, suasana di warung semakin tidak enak. Bahkan di siang bolong, beberapa kali Mak Lijah melihat gelas di rak meluncur jatuh sendiri, atau pintu kayu warung menutup dengan keras tanpa angin kencang. Kadang-kadang, saat ia sedang melayani pembeli, ia merasa ada yang berdiri di belakangnya. Tapi, ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Warga desa mulai enggan singgah di warung Mak Lijah. Beberapa tetangga yang awalnya suka membantu atau menitipkan dagangan pun perlahan menarik diri. Hanya Mbok Sarni yang kadang menemani Mak Lijah di sore hari, duduk di bangku panjang sambil memandangi jalan yang sepi. "Aku cuma takut, Sar. Aku ini sendirian. Kalau terus-terusan diganggu begini, aku takut malah sakit atau kenapa-kenapa," ucap Mak Lijah suatu sore. Mbok Sarni menepuk bahu sahabatnya itu. "Sabar, Lijah. Kadang memang tempat itu butuh orang pintar yang bisa menenangkan. Kalau mau, kau bisa coba panggil Ki Wasto. Katanya dia paham soal begituan." Nama Ki Wasto bukanlah nama asing di telinga warga Gondang Sari. Ia seorang dukun sepuh yang tinggal di desa tetangga, sering diminta membantu orang-orang yang mengalami gangguan aneh. Namun, Mak Lijah ragu. Ia tak ingin percaya begitu saja pada hal-hal gaib. Tapi, malam demi malam, suara langkah kaki dan tawa kecil di belakang warung membuatnya makin gelisah. Suatu malam, saat bulan sabit menggantung pucat di langit, Mak Lijah terbangun karena mendengar suara seperti barang jatuh di dapur rumahnya. Dengan hati-hati, ia bangkit, mengambil lampu senter, dan menuju dapur. Tidak ada yang jatuh, tapi ia mencium bau aneh, seperti bau kemenyan yang baru saja padam. Ia merasa bulu kuduknya meremang. Malam itu, Mak Lijah duduk lama di tepi ranjangnya. Dalam hati, ia mulai mempertimbangkan saran Mbok Sarni. Mungkin memang sudah saatnya meminta pertolongan seseorang yang lebih paham tentang hal-hal yang tidak kasat mata. Pagi itu, langit Gondang Sari berwarna kelabu. Embun masih menggantung di pucuk-pucuk padi yang mulai menguning. Mak Lijah melangkah agak lesu menuju warungnya. Ia membawa termos kopi di tangan kanan dan keranjang berisi kue basah di tangan kiri. Setiap langkah terasa berat, bukan karena jarak yang setengah kilo itu, tetapi karena pikiran yang tak kunjung tenang. Sesampainya di warung, ia terkesiap. Pintu kayu yang semalam ia kunci dengan gembok terlihat terbuka sedikit. Gemboknya masih terpasang, tetapi pintunya tidak rapat. Dengan jantung berdegup kencang, ia mendorong pintu pelan-pelan. Di dalam warung, rak gelasnya berantakan, beberapa bungkus kerupuk jatuh ke lantai, dan di pojok dekat rak minuman ada bekas tumpahan air seperti seseorang menumpahkan segelas kopi. "Astagfirullah," Mak Lijah berbisik lirih, merasakan hawa dingin yang tak wajar di dalam warung itu. Siang itu, beberapa tetangga yang lewat sempat singgah, tapi hanya untuk bertanya-tanya. Tidak satu pun yang mau membeli dagangan. Bahkan, ada yang berbisik kepada temannya sambil melirik ke dalam warung,
seolah tempat itu menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. "Mak, aku dengar semalam Pak Sarman yang pulang dari ladang lewat sini. Katanya dia lihat bayangan orang berdiri di depan warungmu. Padahal tengah malam," kata Mbok Sarni sore harinya, saat datang menemani Mak Lijah. Mak Lijah hanya terdiam, menggenggam cangkir tehnya erat-erat. Sudah beberapa malam ini, ia tak bisa tidur nyenyak. Kadang ia coba tidur di warung sambil menunggu pembeli. Namun, setiap kali ia mulai terlelap, terdengar suara langkah kaki di belakang warung. Kadang, suara itu diiringi tawa kecil, seperti suara anak-anak bermain, tetapi terdengar sayup dan menyeramkan. Pernah pula, ia mendengar seperti suara uang receh berjatuhan di lantai, padahal saat dilihat tidak ada apa-apa. Gangguan itu membuat beberapa warga desa semakin yakin bahwa warung Mak Lijah memang tidak disukai penunggu lama tanah itu. Ada pula yang mulai menyarankan agar Mak Lijah menutup saja warungnya. Namun, Mak Lijah tidak punya pilihan lain. Warung itu satu-satunya sumber penghasilannya. Ia tidak punya sawah lagi. Pikirannya kacau. Ia tak ingin percaya pada hal-hal gaib, tetapi kenyataan yang ia alami tak bisa diabaikan. Menjelang sore, Pak Liman datang ke warung. Ia baru pulang dari sawah dan melihat Mak Lijah duduk termenung di kursi kayu. "Mak, kau terlihat pucat. Ini nggak bisa dibiarkan terus. Kalau memang gangguannya makin jadi, mungkin memang perlu minta bantuan orang yang paham," ucap Pak Liman sambil duduk di bangku panjang. Mak Lijah memandangnya dengan mata yang sembab. "Aku takut, Man. Tiap malam suara itu makin jelas, seolah ada yang jalan mondar-mandir di belakang warung. Aku ini perempuan tua, sendirian. Aku takut kalau sampai kenapa-kenapa." Pak Liman mengangguk pelan. "Aku kenal Ki Wasto di desa sebelah. Dulu waktu anakku sakit panas nggak turun-turun, dia yang bantu. Kalau kau mau, aku bisa temani kau ke sana." Ucapan itu membuat Mak Lijah akhirnya bulat hati. Malam itu ia pulang lebih awal, menutup warung sebelum matahari terbenam. Sesampainya di rumah, ia hanya makan sedikit, lalu mencoba tidur lebih cepat, walau matanya tak kunjung terpejam karena terus-menerus mendengar suara ketukan di luar dinding rumah. Keesokan paginya, Mak Lijah dan Pak Liman berangkat ke rumah Ki Wasto. Rumah dukun sepuh itu berada di ujung desa sebelah, dikelilingi pohon pisang dan rumpun bambu yang rimbun. Pagar bambu kecil di depan rumahnya dipenuhi kembang-kembang berwarna pucat. Aroma kemenyan samar-samar tercium, bahkan dari jalan. Ki Wasto adalah lelaki berusia sekitar 70-an, tubuhnya kurus dan bongkok, dengan rambut memutih yang diikat ke belakang. Ia menerima kedatangan Mak Lijah dan Pak Liman dengan tatapan tajam namun tenang. "Aku sudah dengar cerita tentang warungmu," kata Ki Wasto setelah mereka duduk di balai bambu. Suaranya berat dan parau. "Tanah yang kau bangun warung itu dulu adalah lahan yang dibiarkan kosong selama puluhan tahun. Bukan karena tidak subur, tapi karena orang-orang takut. Ada yang bilang itu tempat persinggahan makhluk halus. Mereka tidak suka kalau tempat itu dijadikan usaha dagang." Mak Lijah menelan ludah. Hatinya bergetar, tetapi ia memaksakan diri untuk tetap tenang. "Jadi, apa yang harus saya lakukan, Ki? Saya cuma ingin bisa jualan dengan tenang. Saya nggak ganggu siapa-siapa," ucapnya lirih. Ki Wasto menatapnya lekat-lekat. "Kau tidak salah, Mak. Tapi, terkadang makhluk halus juga merasa terusik. Aku bisa bantu. Nanti malam kita lakukan ritual di warungmu. Tapi kau harus ikut dan jangan takut. Apapun yang terjadi, jangan teriak dan jangan lari." Mendengar itu, wajah Mak Lijah memucat. Namun ia mengangguk setuju. Pak Liman yang mendampingi
mencoba menenangkannya. Malam itu, saat bulan mulai naik tinggi, Ki Wasto datang ke warung bersama Mak Lijah dan Pak Liman. Mereka membawa dupa, kemenyan, dan baskom kecil berisi air bunga 7 rupa. Angin malam terasa dingin menusuk, membuat bulu kuduk berdiri. Ki Wasto duduk bersila di depan pintu warung. Ia menyalakan kemenyan dan memejamkan mata sambil melantunkan mantra yang tidak dimengerti Mak Lijah. Asap kemenyan mulai mengepul, melingkar di udara, menciptakan aroma yang menusuk hidung. Mak Lijah duduk tak jauh dari Ki Wasto, berusaha menahan rasa takut yang perlahan merayapi hatinya. Pak Liman memegang lampu minyak, matanya waspada menatap sekeliling. Malam itu sepi, hanya suara jangkrik dan sesekali angin yang menggoyang daun pisang di pinggir jalan. Namun, beberapa kali Mak Lijah merasa ada sesuatu yang bergerak di sudut warung, seperti bayangan hitam yang melintas cepat. Setelah hampir setengah jam membaca mantra, Ki Wasto menaburkan air bunga di setiap sudut warung, lalu menancapkan sebatang dupa di tanah dekat pintu belakang. "Semoga makhluk yang mengganggu pergi dan tidak lagi mengusikmu," ucapnya. Mak Lijah hanya mengangguk, mencoba menghela napas lega. Namun jauh di dalam hatinya, ia masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Entah kenapa, hawa di sekitar warung terasa semakin berat, seolah-olah udara sendiri enggan bergerak. Setelah ritual selesai, mereka pulang. Mak Lijah berharap besok pagi warungnya bisa kembali normal. Namun, ia tidak tahu apa yang baru saja dilakukan Ki Wasto bukanlah akhir dari gangguan, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan menakutkan. Malam itu, ketika Mak Lijah mencoba memejamkan mata di rumahnya, ia kembali mendengar suara langkah kaki di luar jendela. Kali ini, langkah itu terdengar lebih berat, disusul dengan suara cekikikan yang nyaring, membuat darahnya berdesir. Malam setelah ritual Ki Wasto berlalu dengan rasa was-was. Mak Lijah berusaha tidur lebih awal, namun setiap kali terlelap, ia terbangun oleh suara yang tak jelas. Kadang, seperti seseorang menyapu lantai di ruang tamu. Kadang, seperti suara benda jatuh di warung yang jaraknya setengah kilo dari rumahnya. Ia menahan diri untuk tidak keluar, hanya duduk di tepi ranjang sambil memegang tasbih yang ia simpan di saku baju. Pagi menjelang dengan udara yang lebih dingin dari biasanya. Saat Mak Lijah tiba di warung, ia tertegun di depan pintu. Dupa yang ditancapkan Ki Wasto semalam sudah patah dan jatuh ke lantai, dan di dekatnya ada bekas gosong seperti habis terbakar. Namun yang membuatnya semakin bergidik adalah toples kerupuk yang semalam ia letakkan di rak sekarang berada di tengah lantai. Tutupnya terbuka, isi kerupuknya berserakan. Ia tidak langsung membereskan warung. Dengan tangan gemetar, ia duduk di bangku panjang sambil menatap kosong ke arah jalan. Pikirannya melayang ke kejadian semalam. Ritual Ki Wasto yang diharapkannya membawa ketenangan justru menimbulkan perasaan lebih mencekam. Tidak lama kemudian, Pak Liman datang sambil memanggul cangkul di pundaknya. Ia baru pulang dari sawah yang tak jauh dari warung. "Mak Lijah, kau kelihatan pucat. Ada apa lagi?" tanyanya sambil meletakkan cangkul di dekat tiang warung. Mak Lijah hanya menunjuk ke lantai. Pak Liman ikut menoleh dan matanya melebar melihat bekas gosong di lantai dan kerupuk yang berceceran. Ini nggak wajar, Mak. Semalam kita sudah ditemani Ki Wasto. Mestinya tenang, malah jadi begini, gumamnya dengan wajah cemas. Hari itu Mak Lijah nyaris tidak mendapat pembeli. Beberapa pengendara motor yang melintas
hanya melambatkan kendaraan untuk melirik warungnya, lalu melanjutkan perjalanan tanpa singgah. Menjelang sore, Mak Lijah memutuskan pulang lebih awal. Sepanjang jalan menuju rumah, ia merasa seperti diikuti tatapan tak terlihat dari balik rumpun bambu yang tumbuh di pinggir jalan. Malamnya, suara yang selama ini hanya terdengar samar kini datang lebih jelas. Dari arah ruang tamu, terdengar seperti suara orang mengetuk kayu, disusul tawa cekikikan yang melengking. Mak Lijah memejamkan mata rapat-rapat, berusaha mengabaikan suara itu sambil membaca istighfar berulang kali. Namun perasaan takut tetap menempel hingga fajar. Keesokan paginya, Mbok Sarni datang ke rumah Mak Lijah. Wajahnya terlihat khawatir. "Lijah, aku dengar semalam Pak Karto yang rumahnya dekat persimpangan jalan melihat asap keluar dari warungmu. Dia kira warungmu kebakaran, tapi pas dilihat dari dekat, nggak ada apa-apa. Asapnya hilang begitu saja," cerita Mbok Sarni sambil duduk di bangku bambu depan rumah. Mak Lijah terdiam cukup lama. Ucapan itu semakin menambah rasa takutnya. Ia mulai berpikir bahwa ritual yang dilakukan Ki Wasto tidak menenangkan, malah seolah membangunkan sesuatu yang lebih mengerikan di warung itu. Siang harinya, Mak Lijah bersama Pak Liman mendatangi rumah Ki Wasto. Dukun sepuh itu terlihat kelelahan ketika menerima mereka. "Ki, warung saya malah makin kacau setelah ritual kemarin. Saya jadi nggak tenang. Barang-barang berantakan, orang-orang bilang lihat asap, bahkan ada suara ketawa di malam hari," keluh Mak Lijah dengan suara bergetar. Ki Wasto menghela napas panjang. "Sepertinya yang mengganggu warungmu bukanlah makhluk biasa. Mereka sudah lama menempati tanah itu. Aku hanya bisa meredam sedikit. Kalau gangguannya semakin menjadi, aku tak bisa menjamin bisa mengusirnya." Jawaban itu membuat Mak Lijah merasa seakan seluruh harapannya runtuh. Ia pulang dengan langkah gontai, sementara Pak Liman hanya bisa menepuk bahunya, mencoba memberi sedikit penghiburan. Malam itu, kejadian yang lebih menyeramkan terjadi. Sekitar pukul 11 malam, angin bertiup kencang di sekitar warung. Daun-daun bambu berdesir keras, seolah sedang ditiup badai. Tiba-tiba terdengar suara pintu warung dibanting berulang kali, padahal tidak ada orang di sana. Beberapa warga desa yang rumahnya tidak jauh dari lokasi warung terbangun karena suara itu. Pak Liman, yang kebetulan sedang berada di sawah untuk menjaga tanaman dari hama, melihat dari kejauhan cahaya redup seperti api yang menari di atas atap warung. Ia berlari mendekat sambil membawa obor, tetapi ketika sampai di depan warung, cahaya itu menghilang, seolah ditelan kegelapan. Keesokan harinya, kabar tentang warung Mak Lijah semakin menyebar. Orang-orang mulai enggan melewati jalan itu saat malam tiba. Beberapa petani bahkan memilih memutar lewat jalan yang lebih jauh untuk menghindari melewati warung yang kini disebut-sebut angker oleh warga desa. Mak Lijah merasa tak berdaya. Ia duduk di dalam warung yang sepi, memandangi rak kosong dan meja kayu yang mulai berdebu karena jarang dipakai. Air matanya menetes perlahan. "Kalau begini terus, aku mungkin harus tutup warung ini," gumamnya lirih. Sore itu, Pak Liman datang menemaninya. Ia duduk di bangku panjang, menatap jalan yang sepi. "Mak, mungkin kau memang harus istirahat dulu. Nggak usah buka warung beberapa hari. Siapa tahu makhluk itu bosan," ucapnya pelan. Mak Lijah hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia mulai pasrah. Malamnya, ketika hendak tidur, Mak Lijah bermimpi aneh. Ia melihat seorang lelaki tua yang duduk di sudut warungnya dengan mata menyala merah, menatapnya tanpa berkata-kata. Di belakang lelaki itu, terlihat bayangan-bayangan kecil yang tertawa-tawa,
sambil berlari-lari mengelilingi warung. Saat terbangun, Mak Lijah merasakan keringat dingin membasahi tubuhnya. Keesokan paginya, ia mengumumkan kepada Embok Sarni dan Pak Liman bahwa ia berencana menutup warungnya untuk sementara. Aku tidak sanggup lagi. Rasanya seperti tempat itu sudah tidak mau menerima aku, ujarnya dengan mata sembab. Namun takdir seperti ingin mempermainkannya. Sore menjelang senja, saat Mak Lijah sedang membereskan barang-barang di warung untuk dibawa pulang, datanglah seorang pria berusia sekitar 45 tahun. Ia mengenakan sarung dan peci hitam sederhana. Wajahnya teduh, namun tatapannya tajam. Ia menatap warung itu dengan seksama sebelum menyapa Mak Lijah. "Assalamualaikum, Bu. Saya Zahri," ucapnya dengan suara lembut namun mantap. Mak Lijah menoleh, sedikit terkejut. "Waalaikumsalam. Ada perlu apa, Pak?" tanyanya hati-hati. Pria itu tersenyum tipis. "Saya mendengar kabar tentang warung ini. Kalau Ibu berkenan, saya ingin bicara sebentar." Mak Lijah memandangnya penuh tanya. Senja turun perlahan di desa Gondang Sari. Cahaya keemasan merayap di atas hamparan sawah yang bergoyang diterpa angin sore. Mak Lijah yang tengah membereskan toples-toples kosong di warungnya masih menatap lelaki berpeci hitam yang datang sore itu. Ada sesuatu yang berbeda pada wajah Zahri. Tenang, teduh, namun seolah menyimpan kesungguhan yang tidak biasa. Setelah mengucap salam, Zahri duduk di bangku panjang dekat pintu warung. Ia tidak langsung bicara, hanya memandang sekeliling seperti mengamati sesuatu yang tak terlihat oleh orang biasa. "Maaf, Bu," kata Zahri akhirnya. Suaranya dalam, tenang, dan berwibawa. "Saya dengar warung ini sering mengalami gangguan. Barang jatuh sendiri, suara-suara aneh, pelanggan merasa tidak betah." Mak Lijah menghela napas panjang, lalu duduk berseberangan dengannya. "Iya, Nak. Sudah berbulan-bulan aku hadapi. Padahal aku cuma ingin dagang untuk hidup. Aku sudah minta tolong Ki Wasto, tapi setelah ritual malah makin parah. Aku pikir mau tutup saja warung ini." Zahri mengangguk pelan. "Saya tidak bermaksud ikut campur urusan orang lain, tapi saya singgah di desa ini karena sedang dalam perjalanan. Saat saya melewati jalan ini beberapa hari lalu, saya merasakan sesuatu yang tidak wajar dari warung ini. Seperti ada kekuatan yang tidak suka tempat ini dijadikan tempat usaha." Mak Lijah memandangnya cermat. "Kau ini siapa sebenarnya? Kok bicaramu seperti orang pintar?" Zahri tersenyum kecil. "Saya bukan dukun atau orang sakti, Bu. Saya hanya seorang perantau yang belajar agama. Saya pernah membantu beberapa orang yang diganggu makhluk halus dengan izin Allah. Yang mengganggu di sini bukan arwah orang meninggal, melainkan jin-jin yang jahil dan jahat." Mak Lijah tertegun. Kata-kata Zahri terasa berat, namun juga membawa sedikit harapan. "Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Aku sudah tua, sendirian pula. Aku cuma bisa berdoa." Zahri menatapnya lembut. "Itu yang paling penting, Bu. Ibu tidak boleh putus berdoa dan berzikir. Jin-jin yang jahat itu tidak suka pada tempat yang bersih dan sering dipakai untuk ibadah. Mereka senang pada tempat kotor, jarang dibersihkan, dan sepi dari doa." Mak Lijah mengangguk pelan. "Warung ini memang sudah lama jarang ku bersihkan. Aku sering takut datang ke sini sendirian." Zahri lalu berkata, "Kalau Ibu mengizinkan, saya bisa membantu menjaga tempat ini, tapi saya hanya bisa melakukannya dengan doa. Ibu juga harus ikut menjaga kebersihan dan tidak lalai dalam berzikir. Insya Allah,
gangguan itu bisa diusir. Hati Mak Lijah yang sejak lama diliputi takut mulai sedikit tenang. Tatapan Zahri membuatnya merasa tidak sendirian. Ia mengangguk mantap. Kalau begitu, saya mohon bantuannya Nak Zahri. Saya tidak punya apa-apa selain doa dan keyakinan. Sore itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Mak Lijah membereskan warung dengan hati yang agak ringan. Ia menyapu lantai hingga bersih, merapikan rak, bahkan menaburkan wewangian dari daun pandan di sudut warung. Zahri membantunya tanpa banyak bicara. Sinar matahari senja masuk melalui celah papan, menimbulkan bayangan panjang di lantai. Sementara itu, Pak Liman yang datang menjelang maghrib terkejut melihat ada orang baru di warung. "Ini siapa, Mak?" tanyanya sambil menaruh cangkul di samping pintu. Mak Lijah memperkenalkan Zahri. "Ini Zahri," katanya, mau bantu mengusir yang ganggu warung. Pak Liman menatap Zahri dari atas ke bawah. Ia tidak menemukan tanda-tanda orang yang kelihatan sakti, hanya lelaki sederhana dengan sorot mata tenang. Meski begitu, ia tidak keberatan. "Kalau memang bisa bantu, alhamdulillah. Kami di desa ini juga jadi resah karena gangguan di warung ini." Menjelang malam, Zahri meminta izin untuk bermalam di warung. "Saya ingin berjaga di sini. Ibu tidak usah ikut kalau takut. Besok saja pagi-pagi datang ke warung." Mak Lijah agak bimbang, tetapi akhirnya setuju. Ia pulang ditemani Pak Liman yang berjanji akan ikut berjaga di ladang dekat warung untuk memantau keadaan dari kejauhan. Malam itu, langit gondang sari gelap tanpa bintang. Angin dingin menyusup di antara celah papan warung. Zahri duduk bersila di lantai dekat pintu masuk, menyalakan lampu minyak kecil, lalu memejamkan mata sambil membaca doa. Suasana begitu hening, sehingga suara jangkrik di luar terdengar jelas. Sekitar tengah malam, angin tiba-tiba berembus lebih kencang. Pintu warung yang tadi tertutup rapat berderit pelan, seperti ada yang mendorong dari luar. Zahri tetap duduk dengan tenang, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara lirih. Dari belakang warung terdengar suara langkah kaki yang menyeret, disusul suara tawa kecil, suara yang selama ini selalu membuat Mak Lijah ketakutan. Namun kali ini, Zahri tidak bergeming. Ia terus membaca doa, bibirnya tidak berhenti bergerak. Pak Liman yang mengintip dari kejauhan bersama dua orang pemuda desa merasakan hawa dingin yang aneh dari arah warung. Mereka melihat dari balik gelap bayangan seperti asap hitam yang melayang di atas atap warung, lalu perlahan turun dan menghilang di balik pintu. Sekitar jam 1 malam, angin tiba-tiba berhenti. Keheningan yang mencekam menyelimuti sekitarnya. Zahri membuka mata dan menatap ke sudut warung. Matanya menajam, namun wajahnya tetap tenang. "Keluar saja, tidak perlu sembunyi," ucapnya lirih, seolah bicara pada sesuatu yang tak terlihat. Tidak ada jawaban. Hanya saja, dari sudut ruangan terdengar suara seperti benda kecil jatuh ke lantai. Zahri kembali menutup mata, melanjutkan doa hingga suara itu berhenti. Pagi datang dengan cahaya keemasan yang lembut. Mak Lijah datang ke warung dengan wajah cemas. Ia terkejut melihat warungnya tetap rapi, tidak ada barang yang rusak atau jatuh. Zahri menyapanya dengan senyum tipis. "Bagaimana semalam?" tanya Mak Lijah. "Alhamdulillah, belum ada yang berani mendekat, tapi mereka tidak akan diam. Mereka akan mencoba lagi, mungkin dengan cara yang lebih keras," jawab Zahri tenang. Mak Lijah merinding mendengar kata-kata itu. Ia tahu pertarungan yang sebenarnya belum dimulai.
Beberapa hari berikutnya, warung Mak Lijah terasa sedikit lebih tenang. Pelanggan mulai berani datang lagi meski masih ragu-ragu. Mereka merasa warung itu kini lebih sejuk dan tidak terlalu menyeramkan. Namun, di malam hari, Zahri tetap berjaga. Ia merasakan kehadiran makhluk-makhluk yang belum mau pergi sepenuhnya. Hingga akhirnya, pada malam Jumat yang dianggap warga sebagai malam yang angker, gangguan yang lebih besar benar-benar datang. Menjelang tengah malam, angin berhembus kencang membawa bau anyir yang menusuk hidung. Pintu warung bergetar keras, rak gelas berbunyi gemerincing, dan tiba-tiba api kecil menyala di sudut dekat pintu belakang. Zahri segera berdiri, meraih ember berisi air, dan memercikannya ke arah api yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Namun api itu seperti hidup. Ia tidak padam, malah bergerak seperti lidah yang ingin menjilat ke arah dinding kayu. Zahri membaca doa dengan suara lantang, sementara angin malam membuat lampu minyak hampir padam. Di rumahnya, Mak Lijah belum bisa tidur. Ia merasakan firasat tidak enak. Sejak maghrib tadi, suara jangkrik di sekitar rumahnya tidak terdengar seperti biasa. Udara terasa berat, dan sesekali ia merasa seperti ada yang mengintip dari balik jendela. Ia teringat pesan Zahri, "Jangan takut, Bu. Malam ini mungkin mereka akan mencoba menyerang. Ibu, cukup berzikir, dan jangan berhenti memohon perlindungan Allah." Dengan tangan gemetar, Mak Lijah mengambil tasbih yang sudah kusam dan duduk di tikar menghadap kiblat. Bibirnya bergetar membaca istighfar dan zikir yang ia hafal sejak lama. Setiap kali angin malam menerpa dinding rumahnya yang terbuat dari papan, ia menutup mata erat-erat melawan rasa takut yang ingin membuatnya berteriak. Di warung, gangguan mulai terasa. Pintu kayu yang tadinya tertutup rapat tiba-tiba bergetar keras, seperti ada yang mendorong dari luar. Rak minuman berderak, gelas-gelas berbunyi gemerincing seperti dipukul oleh sesuatu yang tak terlihat. Zahri membuka mata, lalu berdiri perlahan. Tatapannya tajam mengarah ke sudut warung yang gelap. "Kalau kau mau menampakkan diri, keluarlah. Jangan ganggu orang yang hanya ingin mencari nafkah," ucapnya lantang. Tiba-tiba terdengar tawa kecil dari arah belakang warung. Tawa cekikikan yang selama ini membuat Mak Lijah selalu ketakutan. Tawa itu kemudian disusul suara seperti geraman hewan besar. Lalu angin dingin berhembus deras dari arah pintu belakang. Pak Liman yang malam itu berjaga di ladang dekat warung bersama dua pemuda desa merasakan tanah di bawah kakinya bergetar halus. Ia melihat bayangan hitam seperti kabut merayap dari arah hutan menuju warung. "Ya Allah," desisnya sambil menggenggam erat gagang cangkul. Dalam sekejap, api kecil muncul lagi di sudut warung, kali ini lebih besar dari sebelumnya. Api itu merayap ke dinding papan, seperti lidah merah yang ingin melahap seluruh bangunan. Zahri melangkah maju, mengangkat tangannya, dan membaca ayat kursi dengan suara lantang. Aneh sekali, api itu tidak bertambah besar, namun tidak juga padam, seperti ditahan oleh sesuatu. Suasana semakin mencekam. Dari langit-langit warung terdengar suara berdesir seperti sayap kelelawar yang sangat besar. Rak gelas kembali bergetar, beberapa piring jatuh pecah di lantai. Aroma menyengat seperti daging hangus tercium memenuhi ruangan. Zahri menggenggam tasbih di tangannya, lalu berseru dengan suara tegas, "Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, tinggalkan tempat ini. Kalian tidak berhak mengganggu manusia." Suara geraman yang berat terdengar dari sudut gelap di belakang warung, diikuti tawa melengking yang membuat bulu kuduk berdiri. Bayangan hitam setinggi 2 meter muncul samar di dinding warung,
matanya tampak seperti bara merah menyala. Zahri menahan napas sejenak, lalu kembali membaca doa perlindungan. Tubuhnya sedikit mundur karena angin yang tiba-tiba bertiup kencang dari arah bayangan itu. Di rumahnya, Maklijah yang masih duduk berzikir tiba-tiba merasakan dadanya sesak, seperti ada beban yang menindihnya. Ia berhenti sejenak, mencoba mengatur napas, lalu teringat ucapan Zahri. Jangan berhenti berzikir. Doa orang yang tulus bisa menjadi cahaya yang membuat jin-jin jahat tidak betah. Dengan segenap ketakutan yang ia miliki, Maklijah menutup mata dan melanjutkan zikirnya. Kali ini dengan suara lebih jelas. Air mata menetes di pipinya. Di warung, saat Zahri mulai terdesak oleh hembusan angin yang semakin kencang, tiba-tiba terdengar suara lirih dari arah rumah Maklijah yang cukup jauh. Suara perempuan yang sedang melafalkan zikir dengan khusyuk. Seolah ada angin hangat yang perlahan mengalir ke dalam warung. Bayangan hitam yang semula berdiri di sudut warung tampak bergerak gelisah. Matanya yang merah menyala itu mulai meredup, dan suara tawa cekikikan yang memenuhi ruangan perlahan mereda menjadi erangan tidak jelas. Zahri merasakan kekuatan doanya menguat. Ia melanjutkan bacaan dengan suara yang lebih lantang, sementara hawa panas dari api yang hampir menyambar rak kayu tiba-tiba mereda. Api itu seperti kehilangan tenaganya dan mengecil, hingga akhirnya padam dengan sendirinya, meninggalkan bekas gosong di papan lantai. Namun, pertarungan belum usai. Dari luar warung terdengar suara seperti derap langkah banyak orang berlari-lari mengelilingi warung. Suara itu diiringi bisikan-bisikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Zahri menghadap ke pintu dan berseru dengan suara keras, "Dengan izin Allah, kalian tidak bisa mengalahkan cahaya kebenaran." Sekonyong-konyong, hembusan angin berhenti. Hening yang aneh menyelimuti warung selama beberapa detik. Lalu terdengar suara seperti jeritan panjang dari arah belakang warung, diikuti bau kemenyan yang terbakar hingga menusuk hidung. Saat itu juga, Zahri merasakan cahaya hangat yang datang dari arah kiblat. Ia tahu itu karena doa Maklijah yang tulus telah menyusulnya hingga ke tempat ini. Dengan penuh keyakinan, ia memejamkan mata, menundukkan kepala, dan melafalkan doa terakhir. Cahaya terang tiba-tiba muncul di sudut warung, seperti cahaya lilin yang semakin membesar dan menyilaukan. Dalam cahaya itu, bayangan hitam yang sejak tadi menyerang menjerit dan perlahan memudar, seperti asap yang tertiup angin. Jeritan itu menggema keluar warung lalu hilang di telan malam. Pak Liman dan para pemuda yang mengintip dari kejauhan melihat kejadian itu dengan mata terbelalak. Mereka saling menatap, tak percaya dengan apa yang baru saja disaksikan. Begitu cahaya itu memudar, suasana di warung menjadi hening. Angin berhenti, bau anyir, dan kemenyan lenyap. Hanya lampu minyak yang bergoyang pelan memantulkan cahaya redup ke dinding papan yang kini kembali tenang. Zahri menghela napas dalam. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia bersandar sejenak ke dinding, lalu menatap ke arah pintu. Alhamdulillah, mereka sudah pergi, gumamnya pelan. Di rumahnya, Maklijah yang sejak tadi berzikir merasa beban di dadanya hilang. Udara yang tadinya berat, kini terasa ringan dan hangat. Ia memandang tasbih di tangannya yang basah oleh air mata, lalu tersenyum lega sambil mengucap syukur. Malam itu berakhir tanpa gangguan lagi. Warung yang selama ini menjadi sumber ketakutan bagi Maklijah kini terasa lebih tenang. Namun, tidak seorang pun tahu, selain Zahri, bahwa yang baru saja terjadi adalah pertarungan spiritual yang nyaris merenggut keselamatan mereka. Bagi Maklijah,
malam itu menjadi titik balik. Ia menyadari bahwa ketulusan doa dan keyakinan bisa menjadi pelindung yang lebih kuat daripada apapun yang pernah ia harapkan dari ritual-ritual sebelumnya. Pagi, setelah malam yang mencekam itu, matahari terbit dengan sinar yang hangat. Kabut yang biasanya turun tebal di sekitar jalan menuju warung Mak Lijah pagi itu terlihat lebih tipis, seperti tersapu angin yang lembut. Suara burung gereja terdengar ramai di pepohonan dekat sawah. Semua terasa berbeda, lebih hidup, lebih damai. Mak Lijah membuka pintu rumahnya dengan langkah pelan. Wajahnya masih letih setelah semalam hampir tidak tidur. Ia menatap ke arah jalan tanah yang mengarah ke warungnya. Untuk pertama kali setelah sekian lama, ia merasa tidak lagi merinding saat memandang bangunan kecil yang dulu menjadi sumber ketakutannya itu. Di depan rumah, Bu Siti, tetangganya yang biasa mengantarkan sayuran, sudah menunggu sambil tersenyum ramah. "Bu Lijah, saya dengar semalam ramai di warung ya. Katanya ada cahaya aneh yang terlihat dari ladang," sapa Bu Siti dengan nada ingin tahu. Mak Lijah hanya tersenyum kecil, lalu menjawab lirih, "Iya Bu, semalam memang ada sesuatu, tapi alhamdulillah sekarang semua sudah tenang." Bu Siti menatapnya dengan heran, namun tidak bertanya lebih jauh. Ia lalu membantu Mak Lijah membawa beberapa karung berisi cabai dan sayuran untuk dijual di warung. Entah kenapa, Bu Siti sendiri tidak merasa takut seperti biasanya saat harus melewati jalan menuju warung itu. Ketika mereka tiba di depan warung, Pak Liman sudah lebih dulu ada di sana bersama dua pemuda desa. Mereka sedang membersihkan sisa-sisa puing piring yang pecah dan bekas gosong di lantai. Tidak ada lagi hawa dingin atau bau anyir yang biasanya menguar di pagi hari. "Bu Lijah, insya Allah warung ini sudah bersih. Tadi malam kami lihat sendiri cahaya itu. Subhanallah, sampai bulu kuduk kami merinding," kata Pak Liman dengan nada takjub. Mak Lijah mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih Pak Liman. Kalau bukan karena bantuan kalian dan juga doa dari orang yang Allah kirimkan ke sini, entah apa jadinya." Pak Liman tersenyum sambil menepuk pundaknya. "Yang penting sekarang warung ini aman, Bu." Menjelang siang, beberapa pelanggan yang sudah lama tidak datang mulai singgah kembali. Seorang sopir truk yang sering lewat berhenti untuk membeli kopi panas. Ia berkata, "Wah, Bu, entah kenapa, sekarang warung ini rasanya adem, enak. Dulu, saya tiap lewat sini rasanya merinding." Mak Lijah hanya tersenyum sambil menuangkan kopi ke dalam gelas. Hatinya dipenuhi rasa syukur, namun juga penasaran, karena sejak pagi, Zahri belum terlihat datang ke warung. Menjelang sore, saat Mak Lijah sedang merapikan rak minuman, Zahri akhirnya datang. Ia berjalan santai dengan sarung dan peci putihnya seperti biasa. Wajahnya tampak teduh, tidak menunjukkan tanda kelelahan setelah malam panjang yang dilaluinya. "Assalamualaikum, Bu Lijah," sapanya sambil tersenyum. "Waalaikumsalam, Nak Zahri." Mak Lijah menjawab dengan senyum yang tulus. Saya tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Kalau bukan karena Nak Zahri, mungkin warung ini sudah habis terbakar." Zahri duduk di bangku kayu dekat pintu dan menghela napas pelan. "Yang menolong bukan saya, Bu. Itu karena Allah dan karena Ibu sendiri mau berdoa dengan hati yang tulus. Doa orang yang ikhlas itu kekuatannya luar biasa." Mak Lijah terdiam sejenak, menatap Zahri dengan rasa ingin tahu yang sudah lama ia pendam.
Akhirnya, ia memberanikan diri untuk bertanya, "Nak Zahri, saya ingin tahu, sebenarnya siapa Nak Zahri ini? Orang kampung sini tidak ada yang kenal sebelumnya, tapi Nak Zahri datang seperti tahu segalanya tentang warung ini." Zahri terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Tatapannya lembut, namun ada sedikit kesedihan yang sulit dijelaskan. "Saya memang bukan orang kampung sini, Bu. Saya datang karena diutus untuk membantu. Sejak dulu saya hidup di antara dua alam. Saya bukan manusia seperti Ibu. Saya jin. Jin yang beriman kepada Allah." Mak Lijah menahan napas. Ia tak tahu harus bereaksi bagaimana. Rasa takut sempat menyelusup ke hatinya, namun lenyap begitu melihat keteduhan mata Zahri. Tidak ada kesan jahat atau menakutkan dari wajahnya. "Jin?" Mak Lijah mengulang dengan suara pelan. "Iya," jawab Zahri lembut. "Saya pernah menjadi pengembara di daerah ini. Ketika mendengar tentang gangguan di warung Ibu, saya tahu jin-jin yang mengganggu itu adalah makhluk yang usil dan tidak suka pada tempat yang digunakan untuk mencari nafkah dengan jujur. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, menolong sesama hamba Allah." Mak Lijah terdiam, lalu menunduk dengan mata berkaca-kaca. "Berarti semua yang terjadi semalam, cahaya itu juga karena izin Allah?" Zahri mengangguk mantap. "Benar, Bu. Tidak ada yang lebih kuat dari doa orang yang berserah diri. Jin-jin jahat itu tidak tahan dengan zikir yang tulus. Mereka pergi bukan karena saya, tapi karena cahaya doa itu sendiri." Suasana menjadi hening sejenak. Hanya suara angin sore yang bertiup lembut di luar warung. Mak Lijah mengusap sudut matanya yang basah. "Kalau begitu, saya berhutang budi pada Nak Zahri. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya." Zahri tersenyum tipis. "Cukup dengan menjaga tempat ini tetap bersih, jujur dalam berdagang, dan jangan lupa berzikir. Itu saja yang mereka benci. Jika Ibu terus melakukannya, insya Allah mereka tidak akan kembali." Sore itu, ketika matahari mulai condong ke barat, Zahri berpamitan. Ia berkata, tidak akan sering muncul lagi, kecuali jika dibutuhkan. Sebelum pergi, ia sempat menoleh dan berkata, "Warung ini akan menjadi tempat yang membawa rezeki bagi Ibu, bukan ketakutan lagi. Tapi ingat, semua itu harus dijaga dengan doa." Mak Lijah hanya bisa mengangguk dengan hati yang hangat. Ia menyaksikan sosok Zahri berjalan perlahan di jalan tanah yang menuju arah sawah, hingga akhirnya menghilang di balik kabut sore. Malam harinya, Mak Lijah duduk di warung yang kini diterangi lampu listrik kecil yang baru dipasangnya. Ia melihat beberapa pelanggan duduk santai sambil menikmati kopi dan gorengan. Tidak ada lagi rasa takut atau aura dingin yang dulu selalu hadir. Warung kecil itu kini terasa seperti rumah bagi siapa saja yang singgah. Pak Liman datang menghampirinya dan berkata dengan suara rendah, "Bu Lijah, warung ini sekarang terasa beda ya?" "Adem, saya senang melihatnya." Mak Lijah tersenyum sambil memandang warung yang dulu ia kira akan membawa petaka baginya. Dalam hatinya, ia berbisik, "Terima kasih, Pak Zahri. Entah dimanapun engkau kini berada, semoga Allah melindungi." Sejak malam itu, gangguan tidak pernah kembali. Warung Mak Lijah menjadi ramai. Orang-orang dari desa sebelah datang membeli kopi atau sekadar beristirahat. Mereka sering berkata bahwa warung itu kini terasa teduh, sejuk, dan damai, seperti ada yang menjaga. Dan setiap kali Mak Lijah menatap ke arah jalan tanah yang sunyi saat senja, ia teringat pada sosok Zahri dengan sarung dan pecinya yang sederhana. Ia tahu
Meski tidak selalu terlihat, penjaga itu mungkin masih ada di sekitarnya, mendoakan ketenangan bagi warung kecil di pinggir jalan desa Gondang Sari.